Hello, welcome back to my channel Ermiza Ministry. Hari ini kita sambung lagi pembacaan kita untuk Encounter Series 1 Christ the Way. Sebelum kita mulakan, mari kita pray. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau sekali lagi memberikan peluang kepada kami untuk terus membaca firman Engkau, untuk terus berada dekat dengan Engkau sentiasa Tuhan, dan belajar tentang kasih Engkau, dan juga merupakan rujukan kami untuk terus hidup menuruti perintah-Mu Tuhan. Ampunkan dosa pelanggaran kami. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. So, untuk hari yang ke-87, Matius 4 ayat 18 hingga 22. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, dia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebar jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus dan Zebedus dan Yohanes saudaranya. Bersama ayah mereka, Zebedus sedang membereskan ataupun menyelesaikan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Dalam Markus 1 ayat 16 hingga 20, ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya, sedikit lagi dilihatnya Yakobus anak Zebedus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedus di Zebedus lah, Zebedus. Itu nama ayah mereka lah. Ayah mereka. Oke, saya ulang. Yesus segera, ini ayat Markus 1 ayat 20. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikut dia. Oke, seterusnya kita akan beralih kepada buku Desire of Ages nomor 244 hingga 245, bab yang ke-25, panggilan di tepi danau. Sang surya sedang memancarkan cahayanya di atas danau Galilea. Murid-murid yang telah letih karena usaha yang tidak berhasil, semalam suntuk sedang duduk di atas perahu nelayannya yang terapung-apung di atas danau itu. Yesus telah datang untuk berasing di tepi danau itu. Ia berharap bahwa pada pagi buta ini ia akan mendapat sedikit waktu untuk beristirahat dari kesibukan melayani orang banyak yang mengikuti dia setiap hari. Tetapi tidak berapa lama kemudian orang banyak itu mulai mengerumuni dia. Jumlah orang banyak itu dengan cepat bertambah banyak sehingga ia terdesak dari segala penjuru. Dan sementara itu murid-murid telah mendarat. Untuk menghindari desakan orang banyak, Yesus naik ke perahu Petrus dan meminta padanya agar menolak perahu itu agak jauh sedikit dari tepi pantai. Di sini Yesus dapat dilihat dan didengar oleh orang banyak, dan dari dalam perahu itulah ia mengajar orang banyak yang berada di pantai. Alangkah hebatnya pemandangan ini bagi malaikat-malaikat surga. Panglima besar mereka duduk di atas sebuah perahu nelayan, digoyang ke sana kemari oleh ombak yang tidak henti-hentinya, sambil mengabarkan kabar keselamatan yang baik kepada orang banyak yang sedang mendengar serta berdesak-desak sampai ke tepi air. Ia yang dihormati oleh surga sedang mewartakan perkara besar tentang kerajaannya di alam terbuka kepada rakyat jelata, tetapi ia tidak dapat lagi memperoleh pandangan lain yang lebih cocok lagi bagi pekerjaan-pekerjaannya. Danau, gunung-gunung, ladang-ladang yang terhampar luas, sinar surya yang menyirami permukaan bumi, semuanya adalah bahan-bahan yang telah disediakan untuk menjelaskan pelajarannya dan memasukkannya ke dalam pikiran mereka itu. Tidak ada suatu pelajaran Kristus yang sia-sia. Setiap perkabaran yang terbit dari bibirnya yang diterima oleh suatu jiwa adalah berupa perkataan hidup kekal. Setiap saat jumlah orang banyak itu kian bertambah.
Orang-orang yang telah tua bersandar pada tongkatnya. Petani-petani yang miskin turun dari bukit-bukit. Nelayan dari danau itu. Pedagang dan rabi-rabi. Orang kaya dan orang-orang terpelajar. Tua dan muda membawa orang-orang sakit dan yang menderita. Berdesak-desak untuk mendengar perkataan guru ilahi itu. Pemandangan inilah yang telah dilihat oleh Nabi terlebih dahulu. Kerana sebagaimana yang tersurat. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Di samping orang banyak yang berdiri di pantai Galilea, Yesus di dalam khotbahnya di tepi danau mempunyai pendengar yang lain di hadapan pikirannya. Berabad-abad lamanya ia melihat umat-umatnya yang setia meringkuk di dalam penjara dan diadili di dalam ruangan pengadilan, mengamali pencobaan, dibuang dan menderita sengsara. Segala pandangan gembira, pergumulan dan kebimbangan terhampar di hadapannya. Di dalam perkataan yang diucapkan kepada mereka yang mengerumuni dia, ia sedang berbicara juga kepada jiwa-jiwa yang lain. Perkataan yang sama pula akan sampai ke telinga mereka sebagai suatu perkabaran pengharapan di dalam masa pencobaan, penghiburan di dalam duka cita, dan menjadi terang surga di dalam kegelapan. Oleh Roh Kudus, suara yang berbicara dari perahu nelayan di atas danau Galilea itu akan terdengar juga, berkata tentang damai kepada hati manusia pada akhir zaman ini. Pembicaraannya berakhir. Yesus menoleh kepada Petrus dan meminta padanya untuk menebarkan pukatnya ke dalam danau untuk menangkap ikan. Tetapi Petrus telah putus asa. Sepanjang malam ia tidak mendapat apa-apa. Sepanjang malam yang sepi itu, ia telah memikirkan akan nasib Yohanes Pembaptis yang telah menderita di dalam gua tahanannya. Ia telah memikirkan juga akan kemungkinan masa depan Yesus dan pengikut-pengikutnya, pengalaman sedih yang dialami Yesus di Yudea, dan niat jahat rabi-rabi dan imam. Hingga pekerjaan hidupnya sendiri telah mengecewakan hatinya, dan pada saat ia menjaga di sisi jala kosong itu, masa depannya sangatlah gelap oleh kekecewaan hatinya. Guru, katanya, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Sampai di sini sahaja pembacaan kita hari ini. Oke, di mana ada 3 sumber lah. Satu di dalam ayat Matius, dalam ayat Markus, dan juga di buku Desire of Ages kan kita baca. So, di sini apa perkara positif adalah Tuhan walaupun dia banyak dapat penolakan daripada orang ramai, terutamanya imam-imam, yang menjadi contoh agama pada ketika itu turut menolak Yesus, tetapi sangat ramai juga orang yang mengikuti dia dan melihat kebenaran, pada ketika itu. Dan di sini juga di dalam ayat itu juga menunjukkan bagaimana Yesus mencari murid-murid dia. So sampai di sini saja, jangan lupa untuk bersama dengan saya esok untuk pembacaan dalam Desire of Ages. Esok dalam ayat Alkitab. Nanti sambungan yang Desire of Ages tuh, yang pasal menjala ikan tuh akan disambung seterusnya untuk hari yang ke-89. So ya, mari kita berdoa untuk menutup kita punya pembacaan hari ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertek dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas firman Engkau. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah membawa berkat daripada surga turun ke bumi dan terus memberikan kepada semua orang di sekeliling Engkau pada ketika Engkau turun ke dunia sebagai manusia. Engkau telah mengajar ramai orang, dan pada saat ini kami juga telah mempelajari itu, dan kami ingin Engkau gunakan kami untuk membantu orang lain yang kehausan akan kebenaran, untuk bantu mereka untuk mempelajari tentang kebenaran-Mu juga. Terima kasih Tuhan, ampunkan dosa pelanggaran kami. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami semua. Amin. So thank you, dan Tuhan memberkati.